Bersyukur di kesempatan sore yang berbahagia ini kembali Allah mempertemukan kita dalam satu majelis. Kita berharap mudah-mudahan majelis ini yang nanti akan memudahkan jalan-jalan kita menuju surganya Allah SWT. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita selalu ringan dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kajian yang pertama atau yang keberapa? Setelah Idul Fitri. Ya, alhamdulillah. Di antara kita sekalian alhamdulillah sudah menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan 30 hari. Tentunya kita berharap Allah SWT menerima amal-amal kita. Dan ini masih ada waktu, kalau yang belum selesai Syawalnya, 6 hari di bulan Syawal masih ada waktu. Yang mudah-mudahan diberikan kemudahan. Dan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Kalau dalam tradisi kita biasa saling mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kalau di tradisi masyarakat kita halal bihalal, itu istilahnya kembali ke fitrah gitu ya, kembali ke fitri. Semuanya ya, hati kita kembali ke fitri, dompetnya juga kembali ke fitri gitu juga ya. Maafan terus gitu ya. ATM juga sama, Pak. ATM itu tiap hari gitu. Maaf, saldo Anda tidak cukup. Itu mesin ATM itu paling sering mengucapkan kalimat mohon maaf itu mesin ATM. Tapi nggak tahu kalau ATM bapak-bapak sekalian ya, atau sama atau beda gitu ya. ATM-nya kita selalu minta maaf. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebagai orang beriman, Ramadan tidaklah kemudian menjadi satu bulan yang kita hanya bersemangat di dalamnya, tapi kemudian kita tidak, atau kemudian kita selesai Ramadan bebas seperti burung yang dilepas, tidak. Tapi kita fahami Ramadan menjadi madrasah kita untuk membuat diri kita semakin lebih baik ya, di hadapan Allah SWT maupun di hadapan manusia. Oleh karena itu banyak literatur baik Al-Quran ataupun hadis Nabi yang mengaitkan antara keimanan seorang itu dengan hubungan sosial dengan masyarakat. Ya. Seorang dikatakan imannya sempurna, dikatakan baik imannya ketika hubungan dengan masyarakatnya juga baik. Maka ini dalam Islam menarik sekali. Jadi kita tidak mengenal orang yang sibuk dengan ritual ibadah sendiri, tapi kemudian dia tidak memperdulikan ibadah sosial, tidak. Contoh misalkan dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jahroh." Barang siapa yang beriman ya, kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan apa? Tetangganya. Nah, ini tadi saya sampaikan, hubungan kita dengan Allah SWT itu erat hubungannya dengan kita manusia. Maka barang siapa yang kemudian mengatakan totalitas di dalam penghambaannya kepada Allah, maka yuk kita lihat bagaimana hubungannya dengan tetangga. Jangan sampai sibuk kita ibadah, tapi kemudian ibadah sosial kita sangat-sangat buruk sekali di masyarakat. Jangan sampai demikian. Bapak sekalian, dengan kita hadir ke masjid, kemudian kita beraktivitas di masjid, orang akan memberikan satu penilaian bahwa kita orang baik. Ya, mudah-mudahan demikian adanya. Stigma demikian. Oleh karena itu kita harus juga menampilkan wajah akhlak Islam yang sebaik mungkin. Jangan malah sebaliknya, wah ini orang suka ke masjid tapi kok kata-katanya luar biasa, ya kata-katanya menyakitkan dan lain sebagainya. Tidak. Jadi sekali lagi ada korelasi antara hubungan baik kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Contoh misalkan tadi hadis dengan tetangga. Di hadis lain Nabi menyebutkan bahwa orang yang baik itu sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berkasih sayang terhadap keluarganya, terhadap istrinya, gitu ya. Nah, lihat sebaik-baik orang di antara kita.
maka mereka orang yang baik terhadap keluarganya. Maka jemaah sekalian, target Ramadan kita adalah kemarin menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian pertanyaan kita, kalau sudah bertakwa itu apa sih kira-kira yang didapatkan? Ya, kan Allah memerintahkan kita puasa, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, ketakwaan itu akan membuahkan atau nataijut takwa itu di antaranya adalah jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Ayo Pak, Bapak siapa yang nggak punya masalah Pak? Absen satu-satu. Ada masalah Pak? Bagus, ada masalah. Waduh, sampai runyam ini. Sama kita juga banyak masalahnya Pak. Jangan dikira Ustadz nggak ada masalahnya, ada juga Pak Haji. Ya, ujian-ujian kita berbeda-beda. Tapi lihat, ketika orang itu melestarikan nilai-nilai ketakwaan, apa yang akan terjadi? Allah menyelesaikan masalah kita. Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengulang kisah di tahun ke-5 Hijriah. Ketika terjadi resesi global, ketika terjadi ekonomi Madinah itu sedang terpuruk dalam perang Ahzab, itu perang Khandaq. Nanti dibuka dalam kitab Sirah Nabawiyahnya, di tahun ke-5 Hijriah ekonomi Madinah itu sedang belum bisa bangkit Pak. Ekonomi sedang morat-marit. Nabi sampai nggak makan 3 hari. Jadi betapa luar biasanya Madinah ketika pemimpin negara sampai nggak makan 3 hari gitu. Mungkin nggak di kita kira-kira Pak Prabowo nggak makan 3 hari gitu ya. Betapa runyamnya Indonesia kalau sudah begitu. Ya, nggak mungkin yang presiden nggak makan 3 hari gitu ya. Ya, betapa runyamnya hari itu. Tapi di tengah kondisi yang demikian, apa kata Allah? Wa tazununa billahi zununa. Allah sampai menggambarkan para sahabat itu berprasangka yang tidak kepada Allah. Saking beratnya ujian Pak.